pengetahuan programmable bisa memperkenalkan diri nama Taruna dewasa mereka Dea Rafiliano Benite 2019 di Kanal 44 Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia P4 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Selanjutnya kita langsung saja ke bab pertama. Bab pertama, ketentuan umum. Dalam pasal 1 ini, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama ada penjelasan tentang perkeretaapian. Selanjutnya ada penjelasan tentang kereta api. Yang ketiga adalah penjelasan tentang sarana perkeretaapian. Yang keempat ada sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual. Yang kelima ada sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. Yang keenam ada pengertian dari peralatan khusus. Yang ketujuh ada pengertian dari awak sarana. Yang kedelapan ada pengertian dari masinis, asisten masinis, penyedia, instruktur masinis, jam kerja awak sarana perkeretaapian, langsir. Terus selanjutnya terhadap sertifikasi kecakapan, kompetensi, asesor, dan kemudian pendidikan dan pelatihan menteri dan direktur jenderal. Yang kedua langsung bab 2 yaitu pengoperasian sarana perkeretaapian. Pasal 2 yang pertama ada pengoperasian sarana perkeretaapian dibedakan berdasarkan peralatan yang digunakan, terdiri dari sistem pengoperasian sarana secara manual dan pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. Yang dimaksud pengoperasian secara manual yaitu sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian. Sedangkan yang dimaksud pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis yaitu sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan peralatan. Yang pertama ada automatic train protection, yang kedua automatic train operation, yang ketiga ada automatic train supervision. Kemudian pasal 3 yang pertama ada pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem manual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 itu yang berupa yang pertama wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian. Yang kedua awak sarana perkeretaapian yang sebagaimana yang dimaksud itu ada masinis dan asisten masinis. Awak sarana perkeretaapian yang dimaksud pada ayat 1 itu harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A diklasifikasikan dalam beberapa tingkat, terdiri dari yang pertama awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, yang kedua awak sarana perkeretaapian tingkat muda, dan yang ketiga awak sarana perkeretaapian tingkat media. Dan asisten masinis diklasifikasikan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Awak sarana perkeretaapian tingkat pertama harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api. Yang ketiga, mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Yang keempat, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian. Yang kelima, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya. Yang keenam, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Yang ketujuh, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Yang kedelapan, mampu melaksanakan kegiatan aktif dalam wilayah kerjanya. Yang kesembilan, mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Selanjutnya ada
awak sarana perkereta apian tingkat muda yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 40B harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkereta apian tingkat pertama dan memenuhi kompetensinya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Yang kedua, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api. Yang ketiga, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkereta apian. Yang keempat, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Yang terakhir, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkereta apian tingkat di bawahnya. Dan awak sarana tingkat madya harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkereta apian tingkat muda. Pasal 5. Yang pertama, kecakapan awak sarana sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan dalam bentuk A. Sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkereta apian. Yang kedua, sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkereta apian yang dimaksud yaitu memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Isi pasal 5 yang ketiga itu tentang sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkereta apian. Pasal 6 yang pertama itu terhadap awak sarana perkereta apian yang pertama harus memiliki kewenangan. Yang pertama, membantu masinis. Yang kedua, melaksanakan pengoperasian sarana perkereta apian untuk kegiatan taksir. Yang ketiga, menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat. Isi yang kedua yaitu kondisi darurat sebagaimana yang dimaksud yaitu A. Masinis meninggal secara mendadak. Yang B. Masinis sakit dan mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api. Yang ketiga, penggantian tugas masinis oleh asisten masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan atas perintah masinis dan atau inisiatif asisten masinis. Isi yang keempat dalam pasal 6 yaitu setelah perjalanan kereta api yang dioperasikan oleh asisten masinis sampai stasiun terdekat, asisten masinis melaporkan pada petugas yang berwenang dan kereta api dapat melanjutkan perjalanan setelah diterbitkan surat tugas baru dari petugas yang berwenang. Isi yang kelima itu awak sarana perkereta apian tingkat muda memiliki kewenangan. Yang pertama, sebagai masinis atau pemimpin dalam perjalanan kereta api. Yang kedua, melaksanakan pengoperasian sarana perkereta apian. Yang ketiga, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana perkereta apian. Yang keempat, melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkereta apian siap dioperasikan. Yang keenam, melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Yang ketujuh, melakukan pembinaan terhadap awak sarana perkereta apian tingkat di bawahnya. Dan yang terakhir, dapat sebagai penyedia. Isi yang keenam itu awak sarana perkereta apian tingkat madya memiliki kewenangan sebagai awak sarana perkereta apian muda dan dapat sebagai instruktur masinis. Pasal 7 yang pertama, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian yang mengoperasikan kereta api barang untuk mengangkut bahan berbahaya atau beracun B3 dan atau limbah B3 harus memiliki pengetahuan mengenai yang pertama, sertifikat dan karakteristik barang yang diangkut. Yang kedua, tata cara memuat, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran bahan berbahaya dan beracun B3 dan limbah B3. Yang kedua, pengetahuan sebagaimana yang dimaksud yaitu diberikan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang berbahaya dan beracun dan limbah. Kemudian terhadap pasal 8. Yang pertama, kompetensi awak sarana perkereta apian. Untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan
dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor, atau prinsipal, atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor, dan atau prinsipal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus. Yang kedua, tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat dan pengenal kecakapan awak peradaban sebagaimana yang dimaksud yaitu berlaku selama 4 tahun. Yang keempat ada pemegang sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian mempunyai kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan klasifikasinya. Selanjutnya, bab 2, kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis, pasal 9. Yang pertama, pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis yang yaitu dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Yang kedua, awak sarana perkeretaapian harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Yang ketiga, terhadap standar kompetensi yang harus dimiliki oleh awak sarana perkeretaapian. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang ketiga, mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan. Yang keempat, mengetahui dan memahami dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan standar prosedur. Yang kelima, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan, dan atau langsir. Yang keenam, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api. Yang ketujuh, mengetahui, memahami, dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi, dan listrik dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang kedelapan, mengetahui, memahami, dan menguasai dan membaca grafik perjalanan kereta api. Yang kesembilan, mengetahui, memahami, dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang kesepuluh, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang 11, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian. Dan yang terakhir, mengetahui dan mampu mengantisipasi resiko kecelakaan. Kemudian pasal 10 tentang kecakapan awak sarana perkeretaapian diberikan dalam bentuk yang A. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, dan yang tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Isi yang kedua dari pasal 10 itu sertifikat tanda pengenal kecakapan awak sarana diperoleh setelah awak sarana memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal. Yang ketiga, sertifikat tanda pengenal kecakapan awak sarana berlaku selama 4 tahun. Kemudian pasal 11 berisi tentang awak sarana perkeretaapian sebagai masinis memiliki kewenangan A. Melaksanakan standar prosedur administrasi dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Yang ketiga, melaksanakan standar prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang keempat, melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Terus pasal 12 tentang standar dan prosedur wajib disusun oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian. Bab 4 itu tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Pasal 13
Untuk mendapatkan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, pria atau wanita. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, tidak buta warna. Yang keempat, tinggi minimal 160 cm. Pada dalam hal ini, tidak boleh kurang dari 160. Yang kelima, memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas. Yang keenam, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Dan yang terakhir, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Kemudian pasal 14. Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang pertama itu 1. Memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Yang B, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda itu 1. Telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama selama paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau logbook. Dan yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Yang C, kita baca 14 yang ketiga itu sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda, yaitu yang pertama, telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda selama paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja logbook. Dan yang kedua, lulus uji kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Kemudian pasal 14 yang berisi untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Kemudian pasal 16 itu tentang untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi. Yang kedua, unit kerja tempat permohonan bekerja atau penyelenggara sarana perkeretaapian. Yang kedua, terhadap sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagai dimana yang disebut ayat 1. Permohonan diajukan dengan melampirkan yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku. Yang kedua, pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Yang ketiga, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi. Kemudian yang ketiga, perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat berarti melampirkan surat permohonan. Yang kedua, surat keterangan sehat dari dokter umum. Yang ketiga, fotokopi kartu penduduk yang masih berlaku. Yang keempat, pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Kemudian sertifikat yang masih berlaku. Yang kemudian isi 4 itu perpanjangan masa berlaku sertifikat yang disebutkan dalam sebelumnya itu diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. Yang kelima, untuk memperoleh sertifikat yang mengalami kerusakan bagian permohonan diajukan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkannya. Pertama, surat permohonan. Yang kedua, fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang ketiga, surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan. Yang keempat, sertifikat yang rusak, tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak. Yang terakhir, surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi sertifikat yang hilang. Pasal 17 yang pertama, penyelenggaraan ujian untuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Yang kedua, uji kecakapan awak sarana perkeretaapian terdiri atas teori, praktek, wawancara, dan tes kesehatan. Dan setelah dilakukan ujian, pemohon yang lulus diberikan sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan tingkatnya. Sedangkan untuk pelaksanaan yang tidak lulus akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. Untuk tata cara uji kecakapan telah diatur dengan peraturan Direktur Jenderal. Di pasal 18 itu penerbitan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5 diberikan paling lambat 5 hari kerja. Pasal 19, Direktorat Jenderal melakukan inventarisasi dan mengelola database dalam bentuk sistem informasi manajemen terhadap sertifikasi awak sarana per bab 5. Bab 5 berisi tentang persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Pasal 20, asesor bidang awak sarana perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana perkeretaapian. Pasal 21 adalah persyaratan untuk menjadi asesor, yaitu pendidikan paling rendah D3 atau sederajat. Yang kedua, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkeretaapian. Yang ketiga, memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Kemudian pasal 22, asesor bidang awak sarana harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami cara dan prosedur awak sarana perkeretaapian. Pasal 23 yang pertama, sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan pada badan hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri. Yang ketiga, sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Di bab 6, kewajiban memegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 24, yang pertama, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib. Yang pertama, memiliki tugas keterangan pengenalan lintas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, membawa tanda pengenal sebagai awak sarana perkeretaapian. Yang keempat, membawa surat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian. Yang kelima, menjaga dan memeriksa kesehatan dan mobilitas kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali. Yang keenam, memiliki minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. Yang ketujuh, menjaga atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit 1 tahun. Yang kedelapan, dalam melaksanakan tugas awak sarana perkeretaapian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani dalam buku catatan jam kerja logbook yang disiapkan secara periode oleh atasan yang bersangkutan. Logbook sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri. Terus yang kedua, untuk menjaga komisi awak sarana perkeretaapian harus yang pertama, minimal dalam bulan 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian atau mengikuti pelatihan penyegaran seminar atau lokal karya di bidang tugas operasi selama 2 tahun. Dan pasal 22
25 yaitu untuk menunjang pelaksanaan tugas awal sarana pertanian dan usaha pelayanan. Wajib meningkatkan kemampuan awal sarana pertanian. Kemudian bab 7 tentang sanksi administrasi. Dalam pasal 26 ini yang pertama, sanksi dapat dicabut. Sertifikasi kesamaan awal sarana dapat dicabut apabila pemegang sertifikasi melanggar kewajiban yang dimaksud dalam pasal 24. Pencabutan sertifikat kecakupan awal sarana dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 kali secara berturut dengan masa tenggang waktu 7 hari kerja. Terus apabila peringatan tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakupan awal sarana untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Apabila selama pembekuan tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakupan awal sarana pertanian dicabut. Pasal 27. Dalam pasal ini, sertifikat kecakupan awal sarana pertanian dibekukan tanpa melalui peringatan dan pemegang sertifikat kecakupan awal sarana pertanian. Seperti yang pertama, tidak memenuhi standar kesehatan atau mengalami cacat fisik atau tergangguan jiwa. Yang kedua, terkena pengaruh alkohol, narkotika, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental. Yang ketiga, pemegang sertifikat kecakupan awal sarana pertanian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan menimbulkan bintang berat. Kemudian pasal 28. Pasal 28 ini berisi tentang sertifikat kecakupan awal sarana dapat dicabut tanpa melalui peringatan, dan hal ini pasal 28 menjelaskan tentang pencabutan tanpa melalui peringatan yang pertama. Misalnya contohnya yang pertama itu digunakan oleh orang lain yang dapat mengganggu dengan cara tidak sah, dan kemudian ada lain-lainnya. Kemudian lanjut ke pasal 29. Dalam pasal 29 ini peringatan bukan pencabutan sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh Direktur Jenderal. Kemudian bab 8 berisi bentuk dan format sertifikat kecakupan awal sarana kereta apian. Kemudian pasal 30. Dalam pasal 30 sertifikat kecakupan itu berbentuk buku sertifikat. Dalam buku sertifikat ini berisi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang terdiri dari pertama itu memiliki 12 halaman dan cover depan dan belakang. Yang kedua, memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Yang ketiga, cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kereta Apian, Kementerian Perhubungan dengan lambang Garuda di dalam stasiun yang menandakan tingkat kualifikasi. Yang keempat, halaman dalam berwarna pendukung perhubungan pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang Garuda. Yang keenam, nomor buku. Yang kelima, nomor buku. Yang keenam, bidang percakapan. Yang ketujuh, tingkat atau level. Yang ke-8, nomor dan kodifikasi. Yang ke-9, nama pemegang. Yang ke-10, tempat dan tanggal lahir. Yang ke-11, jenis kelamin. Yang ke-12, kebangsaan. Yang ke-13, alamat tempat tinggal. Yang ke-14, penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Yang ke-15, tanda tangan pemegang sertifikat. Yang ke-16, pas foto ukuran 2x3. Yang ke-17, bidang percakapan. Yang ke-18, tinggal keperluan sertifikasi. Yang ke-19, masa berlaku. Yang ke-19, tanda tangan yang berwenang. Ke-20, perpanjangan masa berlaku sertifikat yang harus perhatian. Kemudian sarana yang terakhir, jenis sarana yang dapat dioperasikan. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kecakapan yang dimaksud, yaitu berisi tentang memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5 cm. Kemudian warna dasar biru muda. Kemudian ada bagian depan berisi yang sesuai dengan tadi, yaitu yang sesuai dengan pasal 30 yang kedua, yang berisi logo, tulisan,
pengen hubungan, tulisan-tulisan STM, tulisan tanda pengharapan, kode nama, tanggal lahir, kode tulis, dan lain-lainnya. Kemudian bagian belakang itu berisi dasar hukum yang ada kewajiban bila diri yang ada usaha dan alamat di sekolah dengan kemudian pasal 31 itu berisi tentang bentuk, format, isi, dan warna buku sertifikat kecakapan awal sarana perlengkapan bertanda guna kecakapan sebagaimana tercantum dalam aplikasi yang berupa bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Kemudian bab 9 penyelenggara pendidikan dan pelatihan awal sarana perlengkapan pasal 32 tentang pendidikan dan pendidikan pasal 32 itu berisi pendidikan dan pelatihan kecakapan awal sarana dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Yang kedua, kemudian apabila badan hukum atau pelatihan belum mampu menyediakan jenis pendidikan dan pelatihan, maka badan hukum atau lembaga pendidikan harus bekerjasama dengan lembaga lain atas rekomendasi Direktorat Jenderal. Pasal 33 itu tentang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun dengan mengacu pada kompetensi awal sarana pelatihan yang berusaha dan menggunakan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada S1 ditetapkan oleh Dinas Kerja di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan Kementerian Perhubungan. Dan pasal 34 itu untuk melakukan akreditasi dari Menteri badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf A harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri tersendiri. Kemudian ada bab 10 ketentuan lain-lain. Pasal 35 untuk menulis sertifikat kecakapan awal sarana pelatihan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan kalian sumber dari manusia perkembangan badan usaha penyelenggara pelaksanaan perkembangan harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perterapian, penelitian, bidang praktek lapangan, magang dengan penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang perterapian. Kemudian bab 11 ketentuan penutup. Pasal 37 yang berisi tentang pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku peraturan menteri berhubungan dengan PM 155 tahun 2015 tentang sertifikasi kecakapan awal sarana pelatihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 berisi Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan menteri. Pasal 13 berisi tentang peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui mengenai pengundangan menteri ini dapat penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada juga tentang lampiran atau contoh buku sertifikat kecakapan pelaksanaan pelatihan. Ini contoh tempat depan buku sertifikat kecakapan awal sarana pelatihan pertama yaitu Republik Indonesia terhadap tulisan Republik Indonesia. Yang kedua terhadap tulisan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di bawahnya ada logo Garuda, lambang Garuda. Kemudian dari di bawahnya tulisan Kementerian Perhubungan. Tingkat muda, untuk yang pertama muda, media pun sama. Yang membedakan untuk tingkat pertama muda dan media itu hanya strip. Untuk tingkat pertama itu tetap satu strip. Untuk tingkat muda ada 2 strip. Untuk tingkat 3 dan tingkat media itu ada 3 strip. Berikut contoh isi buku sertifikat kecakapan awal sarana perkeretaapian. Kemudian ada buku catatan dan perjalanan sarana perkeretaapian atau logbook. Beginilah bentuknya, bentuk logbook. Untuk cover depan seperti ini dan cover belakang seperti ini. Terus kemudian ini isinya dari logbook itu. Di sini terdapat tanda pengenal untuk kecakapan awal sarana. Ini tuh tanda
depan dari tanda pengenal dan ini tanda belakang dari tanda pengenal. Mungkin cukup sampai di sini video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.